serta motivasi yang benar, kami menyembah Engkau. Karena kami tahu Allah yang kami sembah sanggup memberikan yang terbaik. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau tetap izinkan kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Dan karyamu yang luar biasa itu sangat luar biasa indahnya. Dan biarlah kehidupan kami semakin Kau ubahkan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Dan kami boleh terus belajar menikmati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Semua dalam keadaan baik. Amin. Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang senantiasa selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah terlalu banyak kita mendengarkan cerita tentang janda di Sarfat. Dan yang menjadi viralnya justru Nabi Elia. Nggak salah sih, itu baik, itu benar. Tapi tiba-tiba Tuhan ajarkan sama saya, Tuhan bilang sama saya, coba kamu buka tentang janda Sarfat. Janda Sarfat nggak begitu terkenal, dia hanya seorang janda yang nggak mampu apa-apa. Tapi justru Tuhan pakai untuk membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini mari kita melihat. Kita belajar apa yang dia lakukan agar itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita. Dan saya buat tema dengan sebuah tema, keterbatasan yang berdampak. Di dalam keterbatasan yang dimiliki, yang dialami oleh janda Sarfat ini, tapi dia membawa dampak yang besar, sampai akhirnya dia bisa menerima mujizat yang luar biasa. 2 kali loh dia terima mujizat. Kehidupannya gak pernah berkekurangan. Dan yang luar biasa nanti kita lihat, kita sudah tahu semua bahwa anaknya yang tadinya udah meninggal, Tuhan bangkitkan kembali. Nah ini yang kita mesti tahu, kenapa itu bisa terjadi. Kenapa itu bisa berlangsung dalam kehidupan kita. Kita ingin mengalami mujizat, kita ingin mendapatkan dan menemukan yang terbaik dalam Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak benar dalam Tuhan, kita nggak akan dapatkan apa-apa itu. Ya, jangan berpikir kalau aku sudah lakukan ini, aku bisa. Aku mampu, enggak. Di dalam keterbatasan kehidupan kita, itu akan bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Dan ketika kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang, Tuhan, pribadi yang kita sembah, enggak pernah tinggalkan kita. Bahkan dia selalu memperhatikan akan segala kebutuhan kita. Makanya ada lagunya kan, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut dan kemuliaannya. Tuhan pribadi yang baik dalam kehidupan kita. Dalam keadaan ekonomi yang tidak semakin baik, Dia akan mencukupkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima, dituliskan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Yes. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayo pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita harus tahu pengharapan kita kepada Tuhan itu enggak pernah mengecewakan. Kalau sampai terjadi kekecewaan dalam diri kita, jangan-jangan kitanya yang salah. Kenapa? Karena di dalam hati kita Roh Kudus itu sudah dikaruniakan kepada kita, telah dicurahkan. Bulan lalu Bapak Gembala dan Ibu Gembala kan berkhotbah tentang ini, berbicara tentang ini. Seharusnya dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Nah kalau dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, gak mungkin pengharapan kita itu mengecewakan. Kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya benar sama Tuhan, dan saya percaya, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita, hidupnya lebih baik sama Tuhan, hidupnya lebih benar sama Tuhan. Saya percaya jemaat GBI, UIC, United in Christ, pasti akan diberkati Tuhan. Berlimpah, limpah, limpah, limpah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Tapi permasalahannya apa? Kita masih kecewa enggak? Ayo jaga hati kita dengan baik. Sebab apa? Pelajaran akan kita pelajari dari janda Sarfat itu. Kenapa? Karena dia mempunyai iman yang kuat. Ya dia mempunyai sebuah petunjuk yang lebih baik. Dan ternyata yang dilakukan oleh janda Sarfat itu sangat mengajarkan bagi kita. Sangat mengimpartasikan kepada kita.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari? Janda Sarfat itu memiliki iman sejati. Pasti membuat ketaatan yang radikal. Bahkan ketika berada di satu titik paling kritis dalam kehidupannya. Janda Sarfat kan mengalami seperti itu kan. Dia memiliki iman sejati. Karena dia tahu bahwa pengharapan dia sama Tuhan itu gak pernah sia-sia. Dan Tuhan gak pernah gagal untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah akan membatalkan berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan gak akan pernah menunda apa yang seharusnya kita miliki kalau hidup kita di dalam Tuhan. Kalau hidup kita berjalan di dalam kasih Tuhan, itu cara Tuhan. Mari kita belajar melihat ini. Kita melihat bagaimana seorang janda yang tadinya gak mampu apa-apa. Nah, apa sih yang harus kita pelajari? Yang pertama, janda Sarfat itu berani memberi dari kekurangan yang terjadi dalam hidupnya dengan tulus hati. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, semua kita baca itu perikopnya kan berkata tentang Elia dan janda di Sarfat. Pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami bencana kelaparan yang hebat sebagai akibat dari kekeringan di masa Raja Ahab. Secara ekonomi janda ini adalah golongan yang rentang sekali. Dia nggak memiliki apa-apa, bahkan dia tinggal di Sarfat di wilayah kafir, bukan di Israel. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Coba bayangkan dengan tenang. Ya, di ayat 10 dan 11 dituliskan demikian. Ketika Elia sudah mendapat perintah dari Tuhan Yesus, ayat 10 dan 11, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia, yaitu Elia, berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambil air, ia berseru lagi, lalu Elia ngomong gini, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kalau kita pikir, apa yang Elia lakukan ini kan seolah-olah orang yang tidak punya etika. Orang yang nggak tahu, nih, pekerjaan yang satu belum selesai, baru dikerjakan, sudah diperintah lagi. Janda itu kan bilang, ambilkan bagi aku minum, supaya aku dapat sedikit air dalam kendi, supaya aku dapat minum. Lalu wanita ini, janda ini pergi, waktu dia mau ngambil itu belum selesai mengerjakan ini, tiba-tiba Elia berkata lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kalau kita mengalami seperti itu, kita berani melakukan itu atau kita diem aja? Kan pikir kita, lu nggak kira-kira, ini aja belum gua kerjain, kenapa lu suruh ini? Tapi lihat, seorang wanita, seorang janda yang tidak mampu apa-apa. Karena dia punya rencana, dia tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Dia tetap melakukan itu dan dia nggak ngomel. Secara logika, kan itu nggak benar, secara logika manusia. Tapi janda di Sarfat ini, dia tetap memiliki iman bahwa Tuhan yang sudah memberikan perintah kepada Nabi Elia, pasti melakukan, pasti sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami seperti ini. Tapi ketika kita mengalami seperti ini, bisa enggak kita lakukan seperti seorang janda tadi? Kita tetap melakukannya di tengah-tengah kekurangan kita. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Janda di Sarfat ini melakukan tanpa pamrih. Meskipun kondisinya kurang baik. Artinya apa? Pelajaran yang dapat kita pelajari di sini. Yaitu mendahulukan Tuhan di atas logika manusia. Setelah saya dapat banyak tuntunan dari gembala,
Terkadang ada hal-hal yang kok nggak nyampe ya, istilahnya nggak nyandak gitu. Tapi ketika saya lakukan, oh ini maksudnya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, keadaan nggak semakin baik. Tapi kalau hidup kita tetap taat sama Tuhan, kita lakukan dengan tanpa pamrih, kita kerjakan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah, di balik itu semua ada rencana Tuhan yang besar, yang kita nggak pernah tahu dan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Ketaatan kita itu pasti akan mendahului mujizat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan mujizat, kita ingin menemukan mujizat, ayo belajar taat dulu. Yang mau taat, katakan amin. Untuk taat itu memang gak gampang. Tapi kita harus bisa melihat satu karya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan hari-hari ini saya mau katakan Tuhan sangat memperhatikan kita. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya temukan. Di luar sana, ketika dia taat, dia dapatkan yang terbaik kok. Dia terima apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Pagi hari ini saya percaya Tuhan sedang lakukan yang terbaik. Tuhan gak minta yang besar dalam kehidupan kita. Dia hanya meminta apa yang ada di tangan kita. Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Gak minta ini, gak minta itu. Tuhan hanya minta apa yang ada di tangan kita. Sebab apa? Kalau Tuhan mau memberikan mujizat yang besar, Tuhan akan memulainya memakai dari hal-hal yang kecil. Makanya gak salah kalau Alkitab mengajarkan kepada kita. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya, gereja di tempat ini akan berkembang secara luar biasa. Dan akan semakin banyak Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Dimulai dari mana? Bukan hanya gembala, bukan hanya pengerja. Tapi dimulai dari Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat yang taat di dalam Tuhan. Yang mau taat beri kemuliaan bagi Allah kita. Itu Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan? Janda Sarfat percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Bukan hanya nyata saja. Di ayat yang ke-12, ya, ayat ke-12 dikatakan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kita percaya Allah kita hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya. Dan dikatakan, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Satu ayat yang sangat menyentuh hati kita semua. Pribadi yang berani lebih mengutamakan Tuhan. Perhatikan. Pribadi yang lebih berani mengutamakan Tuhan dalam hidupnya pasti akan mendapatkan pemeliharaan yang dari Tuhan secara sempurna walaupun belum melihatnya. Janda ini ngomong, aku enggak punya apa-apa, cuman punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah aku membuat dan aku memakannya, maka kami akan mati. Kata dikatakan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu membuktikan kesengsaraan, kelaparan, kekurangan yang begitu lama dalam kehidupan wanita ini. Ya, kalau tiap hari dia makan roti, nggak mungkin dia ngomong begini kok. Dia enggak ngomong aku akan memakannya sampai kenyang. Enggak. Berarti mungkin beberapa waktu yang lalu dia enggak makan apa-apa. Cuma tinggal segenggam tepung. Ya. Dan minyak sedikit. Artinya dia betul-betul enggak punya apa-apa. Keterbatasan yang dimiliki oleh janda ini mengajarkan kepada kita ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa, ketika kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba ada pribadi datang sama kita atau Tuhan kirim dalam kehidupan kita dan dia minta tolong sama kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita memberikan pertolongan itu?
Sudah siapkah kita memiliki iman? Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam diri kita. Roh Kudus sudah ada dan tinggal diam dalam diri kita. Bulan lalu kita sudah terima pengurapan itu, pencurahan itu melalui Bapak Gembala di tempat ini. Kalau itu sudah ada, artinya hari ini perjalanan hidup kita menjadi lebih baik dan kita nggak perlu khawatir. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau hidup kita baik sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Keadaan tidak mampu apa-apa, tapi justru Tuhan akan lakukan yang terbaik. Mujizat tepung dan minyak yang tidak pernah habis, itu tidak akan terjadi sebelum janda ini bertindak. Tapi ketika dia berani bertindak, dia lakukan yang terbaik. Ayat 16-nya. Pada akhirnya setelah semua yang diminta itu dilakukan, lihat. Ayat 16 dituliskan demikian, 1 Raja-Raja 17 tadi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak apa? Tidak apa? Seperti apa? Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Pagi hari ini kita belajar satu hal yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, di tengah keadaan dunia yang tidak baik ini. Kalau hidup kita taat sama Tuhan. Hidup kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya itu hidup. Dia sanggup memberikan yang terbaik. Pekerjaan, usaha, ekonomi Anda. Yang sakit pun akan mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu Tuhan. Wow, keren banget gitu loh. Dan itu iya. Itu iya Bapak Ibu Saudara. Saya sampai bilang iya Tuhan ya. Kenapa mereka gak beri membahas ini ya? Ada sih yang bahas. Tapi gimana gitu loh. Yaudah aku yang ngomong Tuhan. Kenapa Tuhan paksa saya supaya ngomong-ngomong tentang ini. Keterbatasan yang berdampak. Karena Tuhan akan memberikan dampak dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Siapapun Anda. Apapun tugas dan pekerjaan Anda, usaha Anda, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan dikatakan apa? Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Artinya apa? Apa yang menjadi persediaan dalam hidup kita, apa yang menjadi tabungan dalam hidup kita, itu gak akan pernah habis. Dan dikatakan apa? Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Tidak berkurang artinya apa? Tetap segini, gak pernah berkurang. Dipakai penuh lagi, dipakai penuh lagi. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Tepuk tangannya nanti aja. Ya, itu membuktikan Tuhan sayang sama kita. Yang tahu disayang oleh Tuhan boleh angkat tangan. Betul, siap disayang oleh Tuhan. Lihat nanti. Mungkin kita sekarang ngomong, aku kok gak bisa apa-apa. Aku gak mampu berbuat apa-apa, tapi hari ini Tuhan akan tunjukkan itu. Tadi saya katakan ketaatan itu mendahului mujizat. Sesuatu yang luar biasa Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang diucapkan, ya, firman Tuhan yang diucapkan melalui siapa saja, pasti akan terjadi tergantung sejauh mana kita bisa menerima itu dan melakukan dalam kehidupan kita. Dari semua pengertian di atas tadi membukakan sesuatu yang mungkin selama ini kurang paham. Di mana tanpa kita sadari ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita itu penghancur iman terbesar bagi kita. Apalagi dalam tengah keadaan krisis seperti ini. Di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau saya dapat tamu gitu, saya akan ngomong, tamu nggak tahu diri gitu sih.
Iya, betul nggak? Iya, misalkan saya bertamu ke rumahnya Pak Januar nih. Pak Januar, ada Cik Jum juga, mana Cik Jum? Oh, di belakang. Cik Jum, buatin aku dulu kopi dong. Ya, kupi-kupi. Buatin aku bikin aku bakpao. Bikin aku nasi goreng apa, nasi timpel atau nasi apa. Nanti kalau aku sudah baru Cik Jum bikin buat Pak Januar. Nanti kan ngomong, nggak tahu aturan sih. Di sini ada satu ujian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ujiannya apa? Sampai sejauh mana rasa percaya kita sama Tuhan. Kita ngomong, kita bisa nyanyi, kita bisa bicara, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Tapi ketika kita bisa nyanyi itu luar biasa, tapi hati kita nggak percaya, zero di hadapan Tuhan. Kepercayaan kita dibuktikan di sini. Kenapa Elia nggak ngomong tadi sebelum dia minta? Tapi sebelum dia bertemu, waktu dia bertemu, kenapa dia nggak ngomong gini? Lihat, di saat Elia berkata, jangan takut. Di saat Elia berkata, jangan takut, janda Sarfat ini lebih memilih untuk mempercayai perkataan itu daripada tunduk pada ketakutannya. Kenapa? Karena mengatasi rasa ketakutan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dia percaya firman Tuhan itu adalah ya. Dan amin. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak pernah bohong. Kita yang suka membohongin diri sendiri. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan lakukan yang terbaik. Tuhan sedang memakai Elia untuk menguji ketaatan dari janda itu. Dan akibatnya janda itu tahu. Dan hari ini saya mau katakan, siapa tahu hari-hari ini Tuhan sedang menguji kita. Dan di balik ujian itu, kesempurnaan yang terbaik, Tuhan akan lakukan yang terindah. Jangan cuma kita, ya Tuhan aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita nggak seperti itu. Tapi kita melihat satu karya yang luar biasa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, memang tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun nggak sempurna, saya harus akui itu. Tetapi Tuhan akan terus menuntun kita kepada kesempurnaan. Apa yang terjadi di ayat 18, lihat. Ayat 18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah kamu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Janda Sarfat walaupun taat secara radikal, dia tetap manusia. Walaupun dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia wujudnya tetap manusia. Dan di dalam manusia itu ada kekurangannya. Dia mulai protes sama Elia. Dan dia berkata, apakah maksudmu datang ke sini? Kemari ya abdi Allah. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Protes kan? Mulai bergeser kepercayaannya. Tapi seorang nabi seperti Elia, dia tidak terganggu dengan itu. Karena dia tahu Tuhan yang memerintahkan, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik. Dan di ayat selanjutnya dituliskan sesuatu yang luar biasa. Mujizat berikut yang dialami oleh janda Sarfat itu. Bahwa anak itu hidup dan dikembalikan kepadanya. Perhatikan di ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Perhatikan. Antara permohonan dengan hasil itu nggak terlalu lama. Saya minta pemain musik boleh siap-siap. Antara permohonan dan hasil mujizatnya itu nggak terlalu lama. Artinya apa? Artinya apa? Firman Tuhan mengingatkan kepada janda itu, oh aku salah. Lalu dia berbalik dan dia ngomong, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan
yang kau ucapkan itu adalah benar. Itu artinya mengajarkan kepada kita, kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan di tempat ini, apalagi kalau yang berbicara gembala, kita jangan menganggap, oh itu enteng, itu cuma buat kamu aja. Enggak, jangan anggap enteng kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata kan, mengajarkan kepada kita, jangan kau usir orang yang diurapi. Janda Sarfat mengajarkan sesuatu kepada kita. Itu adalah benar. Worship leader singer boleh maju ke depan. Hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Tuhan sedang menyempurnakan kita. Ketika kemudian anaknya jatuh sakit dan meninggal, iman dari janda itu diuji kembali, di mana melalui Elia Tuhan membuat anak itu hidup. Di sini mempertegas bahwa Tuhan yang dia sembah dan dia percaya itu hidup. Ujian iman menghasilkan pemulihan yang terbaik. Cara yang Tuhan lakukan itu luar biasa. Tuhan jelas lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam menempatkan kita. Tuhan tidak pernah salah untuk memberkati kita. Berkat dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita bukan karena di mana kita ada, tapi bagaimana kita membawa hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh mulai menata kembali kehidupan kita. Cindy boleh nyanyikan lagu itu. Ya. Walau ku tak dapat melihat. Mungkin kita tidak pernah